6 bangunan di Kecamatan Samarinda, Ulu ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu toko. Warga Jalan Suryanata, Kecamatan Samarinda, Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dihebohkan dengan kobaran api di salah satu toko sembako yang berada tepat di pinggir jalan. Besarnya kobaran api merambat ke bangunan sebelahnya hingga mengakibatkan 6 bangunan di antaranya 5 toko dan 1 rumah tunggal hangus terbakar. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dan belasan mesin portable dikerahkan untuk padamkan kobaran api. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. 5 buah tempat usaha ya, warung dan ruko, 1 buah tempat tinggal. Ada kendala nggak dalam proses pemadaman ini? Kalau untuk kendala di jalan raya ya cukup aman. Kemudian lokasi air di paret-paret ada tersedia untuk api kita bangun begitu sudah api besar. Api besar dan api besar. Dia langsung ambil nakas apa yang ada untuk perawatan pertama. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Sementara asal api diduga karena arus korsleting listrik. Aksi nekat sopir ambulans muat jenazah nekat menerobos banjir di Kampung Guna, Kecamatan Mangapenda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebuah video berdurasi 1 menit 17 detik dari aksi sopir ambulans yang membawa jenazah nekat menerobos sungai yang tengah dialiri air yang cukup deras akibat banjir viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Kampung Gunande Tuveo, Desa Sanggar Horho, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Tampak dalam video beberapa anggota keluarga berdiri di atas sebuah jembatan dan menangis histeris menyaksikan mobil ambulans yang mengangkut jenazah itu nekat menerobos sungai yang deras. Nah, hal ini terjadi karena memang di situ jalur satu-satunya jalur utama yang menghubungkan kami Desa Cangroro dan Desa Kiria dan juga beberapa desa lainnya. Memang ada jembatan gantung tapi tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sehingga pada saat banjir, saat itu mobil terpaksa melewati karena tidak mungkin warga harus memikul peti dari titik kali menuju ke kampung almarhum karena jarak kurang lebih sekitar 9 kilo. Warga meminta kepada pemerintah setempat untuk membantu mereka membangun jembatan. Banjir rob di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah masih tinggi dan jumlah pengungsi terus bertambah. Sementara itu di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, petugas gabungan terus memperbaiki tanggul yang jebol. Banjir sudah beberapa hari merendam Pekalongan, Jawa Tengah. Air banjir masih menggenang sekitar 50 cm sampai 1 meter di pesisir pantai. Kini para pengungsi mulai terjangkit penyakit kulit yakni gatal-gatal. Sementara puluhan anak-anak, balita, bayi juga mulai sakit gatal, kembung, demam, batuk, juga pilek. Para pengungsi masih membutuhkan bantuan seperti susu untuk balita, makanan untuk bayi, dan popok bayi. Sementara itu, petugas gabungan terus memperbaiki tanggul jebol di Pelabuhan Tanjung Mas dan area PT Lami Citra Nusantara, Semarang, Jawa Tengah. Tanggul yang jebol ditutup karung berisi pasir dengan dibantu petugas TNI Polri dan warga sekitar. BMKG memprediksi ketinggian air pasang yang melanda pesisir pantai utara akan segera menurun. Kondisi ini kami perkirakan sampai tanggal 26 Mei 2022 karena pada tanggal 26 ini kondisi perkiraan pasang sudah mulai menurun dan juga gelombang laut sudah mereda pada kategori rendah yaitu di ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Banjirop terjadi di kawasan Pantai Utara Kota Semarang, Jawa Tengah sejak Senin kemarin. Banjir merendam permukiman warga dan mengganggu aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. Banjir merendam permukiman warga dan mengganggu aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas. Banjirop terjadi akibat fenomena alam perigi atau jarak terdekat bumi dengan bulan.
Benarkah fenomena perigi menjadi penyebab utama banjir rob di sejumlah wilayah di Jawa Tengah? Dan kapan sekiranya fenomena ini akan berakhir? Telah bergabung bersama kami Retno Widianingsi, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Abraham. Ya, Mbak Retno, apakah keadaannya sudah lebih baik hari ini dibandingkan hari Senin lalu? Untuk di Pelabuhan Tanjung Mas sendiri masih ada genangan, tetapi memang tidak setinggi yang tanggal 23. Jadi banjir sudah pelan-pelan surut, tetapi belum sama sekali surut total dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Oke, saya harus pastikan juga, apakah sebetulnya penyebab utama kejadian ini semua adalah fenomena alam yang disebut perigi? Ya, jadi begini Mas Abraham. Dalam setiap bulan itu ada fase pasang rob yang tinggi. Jadi pasang surut itu merupakan suatu fenomena alam yang periodik terjadi setiap bulan, dan dalam satu bulan itu pasti ada fase pasang yang tertinggi. Untuk di bulan Mei, pasang tertinggi itu terjadi tanggal 19 sampai tanggal 25 Mei 2022. Nah, kebetulan tanggal 22 kemarin kami menganalisa bahwa terjadi gelombang dengan kategori sedang, yaitu dengan tinggi 1,25 sampai 2,5 meter di perairan pantai utara Jawa Tengah, mulai dari Brebes sampai ke Rembang. Gabungan antara dua fenomena, yaitu pasang yang tinggi dan juga gelombang yang tinggi, mengakibatkan musibah banjirop seperti yang terjadi pada tanggal 23 2022 kemarin. Seperti itu, Mas. Jadi kalau perigi itu hanya salah satu faktor yang menambah. Kebetulan jarak artinya faktor sekunder lah ya. Jadi menurut Anda yang primer adalah gelombang pasang. Iya, pasang dan gelombang laut. Oke, gelombang laut. Antisipasi yang seharusnya mungkin dilakukan atau ke depan dilakukan, mengingat ini kan terjadi secara periodik Anda sebutkan tadi. Apa yang harus dilakukan? Ya. Menjadi pelajaran apa yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Mas kemarin, mungkin kepada semua stakeholder maupun masyarakat yang memang tinggal di sekitar pantai yang langsung berhubungan dengan laut, mohon untuk mulai mengecek ketahanan dari tanggul maupun sanitasi dan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya, supaya kalau terjadi hal seperti ini lagi, ini tidak akan membawa musibah yang terjadi seperti kemarin. Oke, artinya infrastruktur juga harus disiapkan dengan baik untuk mengantisipasi bahwa gelombang pasang laut yang menjadi penyebab utama ini akan tidak kembali terjadi. Begitu ya intinya, Bu Retno? Betul, dan masyarakat juga harus mulai menjaga lingkungannya, tidak membuang sampah maupun tidak merusak lingkungan habitat, mungkin mangrove, mungkin tanggul yang ada di yang ada di pelabuhan dan yang ada di tepi laut. Anda punya data-datanya untuk Anda yang barusan sebutkan? Untuk data-data apa, Mas? Data kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap banjir rob? Saya tidak punya, cuman yang jadi pelajaran kemarin ketika ada tanggul jebol di Pelabuhan Tanjung Mas, nah mungkin ketahanan dari tanggul itu mungkin sudah tidak sudah berkurang artinya. Gitu. Tergerus dengan adanya kerusakan di pesisir laut, begitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno Widianingsi, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, sudah hadir dan berbincang bersama kami di News Prime. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sesaat lagi dengan informasi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi usai mempersunting Hidayati. Informasi